Dan saya pun pernah mengalami, jadi saya bisa menceritakan ini karena juga saya pernah mengalami kondisi seperti ibu ini. Gaji pertama yang saya terima di bulan pertama di tahun 2006 ketika saya menjadi guru honorer negeri itu adalah 100.000 Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah video viral Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan seorang guru honorer. Jadi dalam video ini kita melihat seorang ibu-ibu dalam sebuah videonya menggunakan kendaraan motor metiknya dengan deskripsi hari ini mau ke sekolah ngambil gaji 2 bulan. Tentunya 2 bulan itu mungkin Bapak Ibu atau kita menganggapnya wah, rezeki yang lumayan ini untuk ngambil 2 bulan itu, seperti itu ya. Kemudian ditambahkan dalam kalimatnya mau lihat gaji guru honor negeri, seperti itu ya. Dan setelah beliau perlihatkan dalam video itu sambil memegang kertas ada rinciannya, gaji 2 bulan itu berjumlah 410.000, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memperlihatkan uangnya. Mungkin Bapak Ibu lain yang belum familiar dengan berapa gaji guru honor terutama di sekolah negeri itu mungkin akan kaget melihat hal ini. Namun bagi kita yang sudah terbiasa melihat kondisi di sekitar kita, banyak sekali Bapak Ibu bahkan yang sudah mengabdi tahunan, belasan bahkan puluhan tahun itu masih banyak sekali menghadapi hal ini, kondisi ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mungkin punya pengalaman, mungkin punya saat ini kondisi yang sama, Bapak Ibu bisa sharing, bisa menceritakan di bagian kolom komentar. Kita akan sharing bersama-sama, bukan berarti untuk apa-apa. Mudah-mudahan memang harapan kita bersama memang ada peningkatan seperti itu ya Bapak Ibu, ada peningkatan kesejahteraan bagi rekan-rekan kita, terutama sekali adalah bagi Bapak Ibu guru honor yang ada di negeri, lebih-lebih seperti itu. Kenapa kami bilang di honor di negeri bukan di swasta? Karena memang di sekolah swasta itu sudah ada semacam tanda tangan kontrak di awal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada seperti kontrak dengan yayasan bahwa beliau dari awal sudah tahu gajinya segini misalnya, seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang ada di negeri itu tidak ada Bapak Ibu. Gaji Bapak Ibu honor yang ada di negeri itu sangat bervariasi ya, tergantung dengan sumber daya, tergantung dengan kemampuan di sekolah tersebut untuk menyisihkan anggaran itu bagi honor atau pegawai, untuk honor pegawainya, seperti itu Bapak Ibu. Dan saya pun pernah mengalami ini, jadi saya bisa menceritakan ini karena juga saya pernah mengalami kondisi seperti ibu ini. Jadi saya tahun 2006 itu ketika pertama kali honor di sekolah negeri. Bapak Ibu mungkin menganggap, terutama yang belum tahu ya, wah sekarang jadi guru pakai seragam lengkap, pakai PDL, pakai keki seperti itu ya, pakai PGRI, sudah sukses. Mungkin pemikiran orang-orang awam akan seperti itu. Namun kenyataannya gaji pertama yang saya terima di bulan pertama di tahun 2006 ketika saya menjadi guru honorer negeri itu adalah 100.000 Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya, 100.000. Kemudian bertahap mungkin kebijakan dari masing-masing sekolah ada peningkatan, entah dalam bulan entah dalam tahun, itu pasti ada sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing. Kemudian saya pernah dinaikkan menjadi 200.000 per bulan, seperti itu. Nah ini yang membuat saya untuk semangat dalam mengikuti apapun ya, baik dalam saya menyelesaikan pendidikan, baik saya melanjutkan pendidikan, baik saya bersemangat dalam mengikuti tes CPNS kala itu, seperti itu. Dan ya alhamdulillah ada jalan untuk mengikuti formasi CPNS waktu itu. Dan saya intinya pernah mengalami menjadi seorang guru honorer. Dan jika kita pikir, makanya ini ada semacam kesenjangan sosial, jika kita pikirkan bersama bahwa terkadang pekerjaan seorang guru honorer itu lebih banyak, seperti itu ya, dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah tersebut, baik beliau-beliau yang sudah PNS bahkan sudah sertifikasi, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu memang banyak sekali ada di sekitar kita, seperti itu, bahwa gaji honorer, guru honorer yang tidak sebanding bahkan lebih banyak dari seorang gaji kuli panggul, seperti itu ya, kuli di pasar, seperti itu ya.
Maka dalam hal ini sepanjang tahun 2021 yang lalu, ketika pemerintah membuka untuk rekrutmen menjadi ASN melalui program P3K, itu Bapak Ibu guru honorer benar-benar diuji, baik dalam seleksi tahap 1, kemudian dilanjutkan tahap 2, meskipun banyak sekali problem-problem permasalahan yang Bapak Ibu alami, terutama Bapak Ibu yang ada honorer di sekolah negeri seperti itu. Ini adalah bagian ujian. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di tahap ketiga ini di tahun 2022 awal yang masih menjadi rentetan tahun 2021 P3K, itu Bapak Ibu akan segera dituntaskan dan akan mendapatkan kesejahteraan, terutama sekali bagi Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi ya. Kalau kita melihat banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan usianya sudah mendekati usia pensiun ya, lebih dari 50 tahun masih menjadi honor. Kita melihat perjuangan untuk mengikuti tes seleksi sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi PR dan akan benar-benar didengarkan oleh pemerintah dalam hal ini, karena sudah banyak sekali disampaikan baik para pejabat, baik para anggota dewan, baik dari kepala dinas pendidikan seperti itu, untuk menyampaikan aspirasinya yang berasal dari bawah, sehingga bisa benar-benar membawa dan memperjuangkan nasib para guru honorer seperti itu yang memiliki banyak sekali problem-problem yang dibawa masing-masing. Harapan kami adalah seperti itu Bapak Ibu. Silakan apabila Bapak Ibu ada cerita, ada kisah, silakan dibagikan dalam kolom komentar. Kita akan sama-sama saling mensupport seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan ada peningkatan berkaitan dengan kesetaraan status dan juga peningkatan kesejahteraan. Demikian Bapak Ibu, sedikit sharing yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.